暗金色圆球，虽强大。动手！神枪灭世。User NJ9BS7N, Kasehor ke-3771, Anak Rantauan, Jihan Nur 9390, Ikram Samsung 3145, Amir Razak 5483, Egi Leandro 937, Rirdown 7459, Herdian Galang Prasetyo 2003, Anita Cantik 9107, Beni Chandra 4119, Jose 96394, Dani Kodim 3886, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-208. Yang mana pada pembahasan part 208 ini, akibat kekuatan yang dilepaskan oleh Luo Feng dalam pertempuran arena, membuat salah satu kekuatan besar di alam semesta mulai melirik sang MC kita, dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman. Dan jika semua sudah pada posisi yang tepat dan simetris, yuk sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，诛！ Pada part sebelumnya, setelah berhasil menghabisi salah satu peserta di dalam grupnya, tiba-tiba senjata roh milik Luo Feng seketika menukik tajam ke arah seorang pejuang wanita, yang merupakan seorang pembaca roh. Si pejuang wanita yang melihat serangan yang mengarah ke arahnya, ia pun segera menggunakan senjata rohnya untuk memblokir serangan tersebut. Ya dewa, kekuatan macam apa ini? Tidak, pasti pejuang itu telah memasuki gerbang asal muasal, ujar si pejuang wanita, yang tak mampu untuk memblokir serangan yang dalam sekejap mata, telah menembus kepalanya. Di sisi lain, Ao Fei, Siu Si serta pejuang lain yang melihat kelincahan Luo Feng dalam mengendalikan senjata roh pun seketika terbelalak kaget. Benar-benar kekuatan yang mengerikan, hanya dengan satu gerakan, ia telah berhasil menyingkirkan dua jenius kita, ucap Ao Fei. Ya benar, kekuatan yang sangat menakutkan dan Gineli malah menugaskan kita untuk membunuhnya, ucap Siu Si. Ya, akan lebih baik jika kita tidak mencoba untuk memprovokasinya, jadi ayo kita pergi, dan biarkan Gineli menyelesaikan sendiri urusannya, karena jika dilihat dari caranya membunuh dua pejuang jenius tadi, sudah bisa dipastikan, bahwa dia adalah seorang pejuang yang telah memasuki gerbang asal muasal, ucap Ao Fei, yang segera melarikan diri bersama Siu Si. Namun, baru akan melakukan hal itu, tiba-tiba, Luo Feng yang sedang mengamati sekeliling untuk mencari dan menargetkan peserta yang paling dekat dengannya, melemparkan pandangannya ke arah Ao Fei dan Siu Si, lalu dengan cepat melesat ke arah dua pejuang perwakilan dari Kekaisaran Ganwu itu. Sial, ternyata dia telah mengincar kita, ucap Siu Si, yang saat itu terbang di belakang Ao Fei, sembari mengayunkan kapaknya ke arah Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng pun segera melepaskan senjata rohnya, yang dengan keras menghantam dan memutuskan tangan kanan Siu Si. Tak berselang lama, senjata roh yang dikendalikan oleh Luo Feng pun kembali menukik tajam, dan melesat dengan cepat hingga menembus dahi Siu Si. Lalu setelahnya, tanpa jeda sedikit pun, tampak senjata roh milik Luo Feng yang kembali melesat cepat ke arah Ao Fei. Sial, sudah berakhir, ini semua sudah berakhir. Gineli, semua kemalangan ini karena ulahmu, teriak Ao Fei, sebelum pedang ilusi yang dikendalikan oleh Luo Feng menembus bagian tubuhnya. Melihat pembantaian yang dilakukan oleh Luo Feng, sontak semua penonton seketika terdiam, karena faktanya,
kecepatan Luo Feng dalam menyingkirkan lawan-lawannya sangatlah cepat dan terukur, jauh melebihi apa yang dilakukan Punskin. Saat itu, di saat semua penonton dari bidang bintang lain terdiam dengan tindakan Luo Feng, para penonton dari bidang bintang Gunung Naga Hitam malah berteriak keras menyoraki nama Luo Feng. Karena sudah sejak dulu, dalam pertempuran jenius alam semesta, kerajaan Gunung Naga Hitam sama sekali belum pernah merasakan kemenangan dan perasaan bangga, seperti apa yang diberikan oleh Luo Feng. Di sisi lain di dalam istana kekaisaran Gunung Naga Hitam, sang kaisar yang melihat kecepatan dan kerapian Luo Feng dalam mengeksekusi musuh, tanpa sadar, sang kaisar tersebut memukul keras singgasananya sembari berkata, "Bagus, gerakan yang sangat rapi," ucap sang kaisar. Di sela itu terlihat, pangeran ketiga kekaisaran berdiri dan berkata pada sang kaisar, "Selamat ayah, dari apa yang aku lihat, Luo Feng adalah peserta terkuat dalam grup ini. Aku ingin melihat, setelah pertempuran ini berakhir, siapa yang berani menyebut kerajaan Gunung Naga Hitam kita adalah kerajaan yang lemah," ucap pangeran ketiga, yang berbicara dengan rasa bangga. Di saat yang sama, tampak Tuan Asuka yang masih menatap ke arah layar dengan serius. Ini adalah persenjataan Nansen, yang digunakan Luo Feng adalah persenjataan Nansen, ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu sang kaisar seketika terkejut dan berkata, "Persenjataan Nansen, bukankah itu adalah satu dari 9 senjata dewa yang dikhususkan untuk pembaca roh tipe kendali?" ucap sang kaisar. Mendengar ucapan itu, Tuan Asuka pun berkata, "Ya benar, dan yang baru saja digunakan Luo Feng adalah bentuk atau lapisan pertama dari senjata tersebut, yang dinamakan pedang ilusi. Dari caranya menggunakan senjata tersebut, tidak diragukan lagi, bahwa bocah itu telah menguasai bentuk pertama persenjataan Nansen. Dengan demikian, tak ada satupun pejuang tingkat bintang yang bisa mengalahkannya," ucap Tuan Asuka. Di sela itu, si Tuan Sektor yang dipanggil dengan sebutan paman oleh sang kaisar pun berkata, "Ya benar, itu adalah persenjataan Nansen, yang untuk dapat melepaskan bentuk pertama dari senjata dewa tersebut, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal-muasal emas. Dengan demikian, hal ini sudah cukup untuk membuktikan, bahwa Luo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal-muasal," ucap sang paman. Di sisi lain di dalam arena pertempuran, tampak Gineli yang melihat kematian kedua rekannya, seketika memasang ekspresi terkejut dan marah. "Bocah kurang ajar," gumam Gineli. Sementara Luo Feng segera menatap ke arah Gineli dengan tatapan dingin, sembari mengingat kejadian sebelumnya, di mana saat itu Gineli mencoba untuk mengusir Luo Feng dari tempat duduknya. "Karena kau yang terlebih dulu mengusikku, maka aku tidak akan sungkan untuk membunuhmu," ucap Luo Feng, dengan aura yang sangat menakutkan, saat dia mulai melesat dengan cepat ke arah Gineli. Melihat Luo Feng yang tengah melesat ke arahnya, Gineli yang sebelumnya menyombongkan diri karena merupakan salah satu jenius elit yang dilatih khusus oleh Kekaisaran Ganwu, seketika memasang raut wajah ketakutan, setelah mengetahui, bahwa Luo Feng adalah seorang pejuang yang telah memasuki salah satu gerbang asal-muasal. "Sial! Bagaimana aku bisa tidak mengetahui dan menyinggung seseorang yang telah memiliki pemahaman tentang hukum asal-muasal," ujar Gineli, yang dengan cepat melarikan diri sembari meneriakkan nama Punskin. "Punskin, Punskin, cepat bantu aku, karena berandal ini mencoba untuk membunuhku," teriak Gineli, yang terus berlari tapi bukan lari dari kenyataan. Di sisi lain, Punskin yang masih melakukan pembantaian pun seketika berbalik ke arah Gineli, sembari mengerutkan keningnya lalu berkata, "Gineli, kau benar-benar tahu caranya membuat masalah, bukankah sebelumnya aku sudah mengingatkanmu untuk tidak memprovokasinya?" ucap Punskin, yang dengan cepat bergegas untuk membantu Gineli. "Saudaraku, tolong maafkanlah sahabatku ini. Aku berjanji, jika kau memaafkannya, maka kita bertiga bisa bekerja sama untuk melewati pertarungan ini," ucap Punskin. Dalam novel dijelaskan, bahwa Punskin adalah seorang pejuang dengan postur tinggi layaknya sebuah gedung berlantai 2, yang saat itu menatap ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng yang mengambang di udara, mendengar ucapan Punskin ia pun tersenyum, sembari melepaskan teknik pedang ilusi yang melesat ke arah Punskin. "Jika kau tidak ingin mati maka menyingkirlah dari hadapanku," ucap Luo Feng, diikuti lesatan senjata rohnya, yang melesat cepat bak sebuah peluru yang ditembakkan oleh seorang sniper. Melihat serangan yang melesat lurus ke arahnya, Punskin pun segera melambaikan tangannya bak sebuah gunung, untuk memblokir serangan Luo Feng, diikuti dengan domain berelemen tanah yang ia miliki.
Dan tepat saat serangan Luo Feng membentur tangan Punskin, seketika terjadi ledakan energi yang mengguncang arena. Di saat yang sama, akibat kekuatan dari serangan yang dilepaskan Luo Feng, membuat Punskin sedikit terpental, namun tidak mengalami kerusakan parah. Melihat hal itu, Luo Feng pun mengerutkan keningnya sembari bergumam. Menurut informasi dari video yang diberikan oleh Tuan Asuka, bahwa Punskin memiliki domain level 9, yang bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun, jika dibandingkan dengan seseorang yang telah memasuki gerbang asal-muasal, domain yang ia miliki tidak akan terlalu berguna, dan sepertinya, semua informasi itu benar adanya. Tapi, walaupun aku dapat mengalahkannya, namun jika aku memaksa untuk bertarung, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya, dan di saat seperti itu, pasti Ginelli akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya satu-satunya jalan adalah dengan cara menggertak Punskin, dan semoga strategi ini dapat berhasil, gumam Luo Feng sembari tersenyum lalu berkata. Punskin, kau bukanlah tandinganku, jadi cepat menyingkir, karena jika tidak, aku pun akan membunuhmu, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Punskin yang telah merasakan kekuatan serangan dari senjata roh milik Luo Feng, hanya bisa mengepalkan tangannya sembari bergumam. Orang ini, jika aku memaksakan diri untuk bertarung, dan menerima dampak dari kekuatan benturan dari senjata roh miliknya, kemungkinan, aku hanya akan mampu memblokir 3 serangannya. Sepertinya akan lebih baik jika menyerahkan Ginelli, karena jika tidak, aku benar-benar tidak akan lolos dalam kualifikasi pertempuran arena ini, gumam Punskin, lalu bergegas pergi meninggalkan Ginelli, yang saat itu bersembunyi di belakangnya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Luo Feng tersenyum sembari menatap dingin ke arah Ginelli. Baguslah, semua sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Bangsat kau Punskin, bukankah kita berdua sudah melakukan kesepakatan, untuk bekerja sama dan menghabisi para pejuang lain, ucap Ginelli, yang dengan cepat melesat meninggalkan Luo Feng. Oh ingin melarikan diri? Bukankah sebelumnya kau ingin membunuhku? Ucap Luo Feng, yang dengan cepat mengejar Ginelli. Melihat kecepatan terbang Luo Feng yang dalam sekejap mata telah berada di belakangnya, Ginelli pun melepaskan domain miliknya, sembari menebaskan pedangnya ke arah Luo Feng. Bangsat, terimalah seranganku ini, ucap Ginelli. Melihat serangan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, ingin melawanku dengan domain ringan seperti itu, ucap Luo Feng, lalu dengan cepat melesatkan senjata roh miliknya, yang langsung diblokir oleh Ginelli menggunakan pedang miliknya. Walaupun saat itu Ginelli berhasil memblokir serangan Luo Feng, namun akibat perbedaan kekuatan yang terpaut jauh, membuat Ginelli terpental jauh dan memuntahkan darah segar. Melihat hal itu, Luo Feng pun dengan cepat kembali melepaskan serangan susulan, yang melesat lurus ke arah Ginelli. Sial, kecepatan serangannya terlalu cepat, dan tak ada waktu untuk menghindar, gumam Ginelli yang berpikir keras, dan kembali menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir serangan kedua. Namun, karena telah terluka pada serangan pertama, membuat lengan Ginelli kehilangan kekuatan cengkramannya, yang dimana saat bentrokan itu kembali terjadi, seketika, pedang milik Ginelli terpental jauh, namun berhasil merubah jalur lesatan senjata roh milik Luo Feng, yang tiba-tiba kembali menukik tajam dan menghantam dahi Ginelli, hingga menyebabkan kepalanya meledak dan mati. Melihat setiap serangan yang dilancarkan oleh Luo Feng, seketika, para penonton yang berada di tribun pun mulai meledak dalam diskusi. Sisi siapa dia? Kekuatannya sungguh mengerikan, ucap para penonton. Di saat yang sama terdengar, Neng Sari mengumumkan, bahwa pertempuran arena dalam grup itu telah berakhir, dan hanya menyisakan 10 peserta. Di sisi lain, Punskin beserta 8 peserta jenius yang telah lolos kualifikasi pertempuran arena pun, memandang ke arah Luo Feng dengan ekspresi ketakutan. Syukurlah aku tidak memaksakan diri untuk melawannya, karena jika tidak, mungkin akulah yang telah tereliminasi dalam babak ini, gumam Punskin. Di sisi lain di tribun penonton Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tampak sorak ramai para penonton yang meneriakkan nama Luo Feng dengan penuh semangat. Hal ini dikarenakan, sudah sekian ribu tahun, belum ada satupun pejuang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati babak pertempuran arena ini, hingga menyebabkan bidang bintang Gunung Naga Hitam menjadi bahan olokan dari bidang bintang lain. Di sisi lain di seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam, tepatnya di 8.000 galaksi yang merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tampak triliun penonton yang menyorakkan nama Luo Feng, ataupun mendiskusikan tentang Luo Feng.
Sungguh jenius yang kuat dan sangat brutal. Ya, Luo Feng ini terlalu berani dan brutal, dan kekuatannya pun sangat mendominasi. Bahkan Punskin yang dikatakan sebagai jenius terkuat dalam grup tersebut, harus menundukkan kepala pada Luo Feng. Ya, kudengar senjata yang ia gunakan adalah persenjataan Nansen, yang merupakan salah satu dari 9 senjata tingkat dewa, yang dikhususkan untuk seorang pembaca roh tipe kendali. Dengan kekuatan serta dukungan dari senjata miliknya, aku yakin dia akan mampu bersaing dengan jenius lain, bunyi diskusi dari orang-orang yang menyaksikan pertempuran melalui layar. Saat itu, akibat sepak terjang Luo Feng dalam kompetisi pertempuran arena, membuat dirinya makin terkenal di berbagai bidang bintang, dan telah banyak fans klubnya yang terbentuk. Bahkan di dalam game virtual pun, mulai banyak player yang menggunakan nama Luo Feng, entah itu Luo Feng Sang Master, Senior Luo Feng, ataupun Luo Feng Gebetan Neng Sari serta masih banyak julukan lain, yang digunakan para player. Di sisi lain di Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tampak Sang Kaisar Gunung Naga Hitam serta Tuan Asuka bersama salah satu tuan sektor yang dipanggil dengan sebutan paman oleh Sang Kaisar, sedang melakukan diskusi. Saat itu Tuan Asuka berkata, "Luo Feng, masa depan bocah ini benar-benar tidak bisa diprediksi." Ia benar, dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat bintang, ia telah memasuki gerbang asal-muasal alam semesta, dan jenius seperti ini, akan sangat sulit untuk memprediksikan masa depannya, ucap sang paman. Mendengar ucapan kedua tuan sektor itu, Sang Kaisar pun berkata, "Tidak bisakah kita mengajak dia untuk bergabung dengan Tanah Suci Gunung Naga Hitam?" tanya Sang Kaisar. Mendengar ucapan itu, Tuan Asuka dan sang paman pun menggelengkan kepala. Sesaat setelahnya terdengar, Tuan Asuka berkata, "Yang mulia, sudah sejak dulu, setiap kali ada seorang jenius absolut yang melangkah memasuki gerbang asal-muasal di tingkat bintang, itu bukanlah milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Karena faktanya, ada kekuatan besar lainnya yang akan menampung dan memfasilitasi, serta melatih mereka," ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, seketika Sang Kaisar tergenjot, karena sebagai pemimpin tertinggi di Kekaisaran, ternyata, masih ada rahasia yang tidak ia ketahui, dan kekuatan sebesar apakah yang dimaksud oleh Tuan Asuka, nantikan di pembahasan berikutnya, karena ini adalah ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 208. Dan ingat guys, sebelum meninggalkan ruang dengar kalian, jangan lupa untuk goyangkan jempol kalian, dan bagi yang belum subrek, langsung disubrek aja biar nggak ketinggalan lanjutan pembahasan spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 出